Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manda TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya makan, minum, ngerokok, ngopi setelah memasuki waktu imsak? Jadi setelah waktu imsak, bolehkah kita makan, minum, ngerokok ataupun ngopi sebelum adzan? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu diketahui bahwa imsak yang ada di kita di negara Indonesia dibuat tidak lain adalah untuk berhati-hati supaya ketika azan dikumandangkan maka kita sudah selesai melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Namun apakah imsak ini ada dasarnya, ada dalilnya atau ada referensinya? Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa babu qadri kam bainas sahuri wa salatil fajr. Di sini bab tentang menjelaskan ukuran berapa jeda antara sahur dan salat fajar. Hadatsana Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada saya. Hadatsana Hisham menceritakan kepada saya. Hadatsana Qatadah an Anasin, kemudian Qatadah menceritakan kepada saya dari Anas mendapatkan riwayat an Zaid dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala. Zaid bin Sabit berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersahur bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila shalah, kemudian kami melaksanakan salat. Qultu, kam kana bainal adzani was sahur? Kemudian saya berkata, berapa jarak antara atau jeda antara azan dan sahur? Qala, kemudian Zaid bin Sabit berkata, qadru khamsina ayatan, yakni jaraknya kira-kira 50 ayat. Jadi hadis ini oleh para ulama dijadikan sebuah patokan bahwa sahur dan azan ini ada jeda waktu, yakni kurang lebih sekitar 50 ayat. Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa qauluhu babu qadri kam baina sahur wa salatil fajr ay intihai sahur. Jadi selesainya sahur wabtida'is shalah. Jadi bab ini menjelaskan tentang selesainya sahur dan memulai salat. Li'annal murada takdiruz zaman, karena yang dikehendaki adalah mengira-ngirakan ukuran alladzi taraka fihil akla, yang mana orang atau seseorang ini meninggalkan makan. Jadi hadis ini dijadikan dasar bahwa selesainya kita melaksanakan sahur dan kita melaksanakan sholat ini ada jeda, yakni 50 ayat. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa 50 ayat ini dikonversi ke dalam waktu selama 10 menit sebagaimana yang sudah kita ketahui? Dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa orang-orang Arab ini mengira-ngira waktu tidak dengan waktu, akan tetapi dengan aktivitas atau amaliyah badaniyah. Ini sebagaimana dalam kitab Fathul Bari disebutkan bahwa qala al-muhallab wa ghairuhu fihi takdirul awqati bi'amalil badan. Ini Imam Al-Muhallab dan selainnya juga mengatakan bahwa di dalam mengira-ngirakan waktu ini dengan menggunakan amal-amal badaniyah. Wa kanatil arabu tuqaddirul awqata bil a'mali, dan orang-orang Arab ini mengira-ngirakan waktu itu adalah dengan amal-amaliyah. Kaqaulihim qadru halbisyatin, seperti dengan ukuran memerah susu, wa qadru nahari jazurin, dan seperti ukuran menyembelih binatang. Kemudian fa'adala Zaid bin Sabit an dzalika ila takdiri bil qiraah. Kemudian Zaid bin Sabit ini dari aktivitas badan ini dipindahkan, yaitu dengan ukuran bacaan Al-Quran.
isyaratan ila anna dzalikal waqta kana waqtal ibadati bitilawati. Ini sebagai isyarah bahwa waktu tersebut adalah waktu untuk beribadah dengan membaca Al-Qur'an. Jadi memang orang-orang Arab pada waktu itu memperkirakannya adalah dengan memperkirakan amaliyah, bukan dengan waktu. Maka di sana dilanjutkan, walau kanu yuqaddiruna bi ghairil amal laqala mathalan qadru darajatin au sulusin au khumusi sa'atin. Kalau seandainya orang Arab ini memperkirakan dengan selain amal, maka mereka akan berkata mungkin ukurannya 1 jam, ataupun sepertiganya, ataupun seperlimanya. Jadi 1/5 jam. Nah, maka kalau kita ukurkan waktu imsak 1/5 jam ini adalah kurang lebih 12 menit setengah. Nah, dari bacaan Al-Quran 50 ayat ini adalah bacaan yang sedang, bacaan yang tidak terlalu cepat, bacaan yang tidak terlalu lambat. Sebagaimana di dalam Fathul Bari disebutkan qauluhu qala qadru khamsina ayah ay mutawassitatan la tawilatan wala qasiratan wala sari'atan wala bati'atan. Jadi bacaan yang sedang, tidak terlalu, ayatnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, bacaannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi ada dasar yang berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kita pilih adalah sebelum waktu imsak, kemudian kita berhenti beraktivitas di dalam melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ini dalam rangka berhati-hati, dalam rangka ihtiyat, sehingga ketika masuk waktu subuh maka kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, hal ini berdasarkan dari kitab Bidayatul Mujtahid. Di sana disebutkan wal masyhur an Malik wa alaihil jumhur anal akla yajuzu ayatasila bitulu. Menurut qaul masyhur dari Imam Malik dan menurut jumhur bahwa makan ini diperbolehkan sampai batas waktu terbitnya fajar. Jadi tidak ada imsak di sini. Yang penting batas fajar ini kita berhenti. Wakila bal yajibu al imsaku qabla tulu. Dan menurut Kil ini bahkan wajib untuk menahan sampai sebelum terbitnya fajar. Wa man dhahaba ila annahu yajibu al imsak qabla al fajri, dan ulama yang berpendapat bahwa wajib untuk berimsak sebelum fajar, fajar yang alal ihtiyat wasad dan lil dhara'i. Ini karena memberlakukan kehati-hatian dan menghilangkan keraguan-raguan. Wa huwa auraul qaulain, dan qaul ini adalah qaul yang sangat hati-hati. Wal awal, sementara qaul yang pertama adalah qaul yang lebih tepat. Memang tepatnya kalau sesuai definisi kita berpuasa, yakni mulai dari terbit fajar. Sehingga kalau pendapat yang lebih tepat, ya sampai batas terbit fajar. Namun kalau kita lebih memandang yang hati-hati, yakni ada jeda, yakni sebelum 10 menit atau ukuran 50 ayat kita berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya, bagaimana hukumnya kita makan, minum, aktivitas yang lainnya diperbolehkan, asalkan ketika masuk waktu azan subuh kita sudah berhenti. Namun yang lebih berhati-hati sebaiknya ketika masuk waktu imsak kita sudah selesai melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.